Kita dari tadi dari Jeddah kita masih berada di tanah halal, dan kita sekarang sudah masuk di perbatasan antara tanah halal dan tanah haram, dan kita sekarang sudah masuk ke tanah haram yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan ini menjadi tanda bahwa kita semua sebentar lagi akan tiba di hotel kita yang dekat dengan Masjid An-Nabawi. Karena kita sudah masuk ke tanah haram, mari kita membaca doa bersama-sama masuk ke tanah haram. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza haramu rasulika faj'alhu li wiqayatan minan nari wa amanatan minal azabi wa su'il hisabi birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semua sudah baca doa masuk ke tanah haram bersama-sama. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kedatangan kita ke Madinah ini bisa disambut bahagia oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita semua akan berada di tempat yang dekat dengan rumah Rasul. Sebentar lagi kita semua akan menyaksikan Masjid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sanalah beliau dimakamkan, yaitu jasad yang sangat mulia, jasad yang sangat dicintai oleh Allah, ialah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita sampai ke hotel, akan saya sampaikan terlebih dahulu tentang kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi Madinah Al-Munawwarah itu artinya adalah kota yang diberikan cahaya. Madinah itu adalah kota, artinya Al-Munawwarah yang diberikan cahaya. Nah, kenapa disebut dengan kota yang diberikan cahaya? Karena ini dikembalikan kepada sejarah yang terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Sirah An-Nabawiyah bahwa pada waktu itu Siti Aminah yang merupakan ibunda dari Nabi Muhammad SAW pernah bermimpi ketika Siti Aminah ini mengandung Nabi Muhammad. Beliau ini pernah bermimpi keluar cahaya yang sangat luar biasa dari perutnya, dan cahaya tersebut sampai menyinari kota Makkah dan juga menyinari kota Syam yang ada di Basrah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mimpi dari Siti Aminah ini menjadi kenyataan, sehingga ketika baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan, keluarlah cahaya yang sangat luar biasa, dan cahaya tersebut sampai menyinari kota Makkah dan juga menyinari kota Basrah yang ada di Syam. Kemudian disebutlah baginda Nabi Muhammad SAW dengan cahaya. Makanya dalam sebuah syair Maulidud Diba itu disebutkan, anta syamsun, anta nurun, anta fauqu nuri. Kau adalah matahari dan kau adalah cahaya. Nah, itu pujian untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya sebelum Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, ini asalnya bukan Madinah Al-Munawwarah namanya, tapi namanya adalah Yathrib. Yang mana pada waktu itu sebelum Rasulullah datang ke Madinah, sering terjadi pembunuhan, bertumpahan darah, banyak orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasulullah datang dari Makkah, hijrah dari Makkah ke Madinah, maka berubahlah tempat ini yang asalnya Yathrib menjadi kota yang diberikan cahaya, yang sebelumnya gelap gulita, banyak orang yang menyembah selain Allah dan banyak orang yang saling membunuh antara satu sama lain, sehingga berubahlah semuanya menjadi kota yang diberikan cahaya disebabkan datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu adalah cahaya, dan cahaya Rasulullah itu sudah diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam diciptakan. Makanya Nabi Adam ini pernah bertanya-tanya ketika berada di alam surga kepada Allah. Ada nur di situ tertulis namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada hari ini kita semua sudah tiba di Madinah Al-Munawwarah, ialah tempat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah seorang nabi yang sangat rindu kepada umatnya.
Sebelum kita dilahirkan, kita sudah dirindukan oleh Rasul. Bahkan pada waktu itu ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah pernah berkata, mengungkapkan rasa rindunya kepada sahabatnya. Apa kata Rasul? Ana mushtaqun bi ikhwani, kata Rasulullah. Aku sekarang ini sangat merindukan saudara-saudaraku. Kata siapa? Kata Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian salah satu sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, alasna ikhwanak, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kemudian Rasulullah menjawab, la, bal antum ashabi, kalian bukan saudara-saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kata siapa? Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah melanjutkan jawabannya, ikhwani humul ladina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Kata Rasulullah, saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Mereka lah yang sangat dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa? Dia adalah kita semua, Bapak Ibu. Kita tidak pernah melihat Rasul, kita tidak pernah sezaman dengan Rasul, kita tidak pernah berkumpul dengan Rasul, tapi kita hanya dengan melihat selembaran kertas menjadi iman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu disebut dengan Al-Quran. Ya? Kita tidak pernah melihat wajah Rasul, tidak pernah berkumpul dengan Rasul, tapi kita mau beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti kita, nah inilah yang sangat dicintai dan dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya keimanan kita itu sangat diistimewakan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak pernah melihat tapi mau beriman. Makanya kita sangat dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah pada hari ini kita semua sudah datang kepada Rasulullah, sudah tiba di rumah Rasul, dan insya Allah Rasulullah pasti bangga dengan kita semua. Karena apa? Karena kita semua datang dari tempat yang jauh, datang dari Indonesia. Tujuannya adalah satu, ke Madinah ini apa? Untuk mengunjungi baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kita berharap kepada Allah semoga kedatangan kita ini bisa disambut oleh baginda Nabi Muhammad SAW, disambut dengan bahagia, disambut dengan senyuman, dan kita berharap kepada Allah semoga kelak kita bisa diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa kita semua adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Andaikan kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, tidak mungkin kita akan pergi ke Madinah. Karena tujuan ke Madinah itu adalah untuk mengunjungi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita sudah cinta kepada Rasul, maka pada hari nanti di akhirat tidak ada tempat lagi bagi kita semua kecuali satu, yaitu adalah surganya Allah. Karena Rasulullah pernah berkata dalam hadisnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka kelak dia akan berkumpul bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah semoga kita bisa diakui sebagai umatnya Rasul, dan kita bisa berkumpul dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dari sini sudah kelihatan menaranya Masjid An-Nabawi yang paling tinggi di depan. Ada kubah hijau juga. Rasul di sana nanti kita akan melihat kubah hijau, Bapak Ibu. Di bawah kubah hijau itu ada 3 jasad yang sangat mulia. Ialah jasad baginda Nabi Muhammad, jasad Abu Bakar, dan jasad Sayyidina Umar. Dan juga di sana ada kubah warna perak atau putih. Di situ ada mimbar baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah pernah berkata, antara rumahku dan mimbarku itu adalah bagian dari taman-taman surga. Kata Rasulullah, maka baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat yang ada antara rumahku dan mimbarku itu adalah bagian dari taman-taman surga. Rumah Rasul di mana? Di bawah kubah hijau. Dulu Rasulullah itu pernah beristri Sayyidah Aisyah, dan rumahnya berada di bawah kubah hijau. Rasulullah meninggal di kamarnya Sayyidah Aisyah, dan juga dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah. Jadi nanti kalau kita melihat kubah hijau, di bawah itulah rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Mimbar Rasul di mana? Di bawah kubah yang warna perak. Antara rumah Rasul dan mimbar Rasul itu adalah bagian dari taman-taman surga yang disebut dengan Raudhah. Di Bapak Ibu nanti insya Allah semuanya akan masuk ke Raudhah.
Nanti kalau ada di Raudhah, Bapak Ibu harus perbanyak doa. Perbanyak doa karena di sana salah satu tempat yang mustajab. Karena kita ketika nanti kita masuk ke Raudhah, di sebelah kiri itulah makam baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita di antara kita dari lahir tidak pernah melihat kubah hijau, tidak pernah melihat makam Rasul, tapi alhamdulillah pada hari ini kita semua akan menyaksikan semuanya kubah hijau yang mana di situ ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nanti berada di Raudhah di sebelah kiri, itulah disitulah jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya ketika kita berada di sana, Rasulullah pasti bangga dengan kita, pasti bahagia dengan kehadiran kita karena kita sangat dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah berada di Raudhah, ucapkan salam kepada Rasul dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Kemudian kita ucapkan salam kepada Abu Bakar, Assalamu alayka ya Abu Bakrin As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Umar, Assalamu alayka ya Sayyidina Umar bin Khattab. Karena di sana ada 3 jasad, jasad Rasul, jasad Sayyidina Umar, dan juga jasad Sayyidina Abu Bakar, mertua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sebelum sampai ke hotel, kita membaca sholawat dulu. Kita berharap kepada Allah semoga kedatangan kita bisa disambut bahagia oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Kami datang dari Indonesia karena rindu ingin berjumpa. Sambutlah kami dengan bahagia. Kami kan tiba di Madinah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah Nabi yang mulia, kami sangat ingin berjumpa. Engkaulah penerang jiwa, kami sangat ingin berjumpa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Kami rindu ingin berjumpa dengan Engkau Nabi yang mulia. Kami rindu ingin menyapa dengan Engkau kasih kita semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para jemaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semua sudah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kedatangan kita ini ke kota Madinah Al-Munawwarah bisa disambut bahagia oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kepada Allah semoga kelak nanti di hari kiamat kita semua bisa dikumpulkan bersama beliau di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau nanti kita sudah sampai di hotel kita, perlu diperhatikan barang-barangnya yang dibawa ke dalam bis, tas, dompet, jangan sampai ketinggalan. Untuk masalah koper nanti sudah ada yang ngatur. Sudah yang ngatur. Yang penting untuk yang tas kecil atau dompet, HP, jangan sampai ketinggalan di bis. Nanti kalau kita sudah tiba di hotel, nanti Bapak Ibu langsung ke restoran makan siang.